Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang fikih munakahat, yaitu subnya adalah pasal sanksi. Saudara, perlu kita pahami bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni keluarga yang bahagia. Perlu saudara ketahui bahwa sanksi atau pasal nikah, atau di sini secara umum adalah sanksi pidana dalam hukum perkawinan, yaitu yang pertama itu dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu ada persamaan dan perbedaan. Sanksi pidana yang ada dalam KUHP bagi orang yang melakukan tindak pidana perkawinan diatur dalam pasal 279 ayat 1 KUHP, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Kemudian dalam Undang-Undang tentang perkawinan, ini kalau dilihat sesama, ini semakin disepelekan dengan mencuatnya kasus-kasus hukum perkawinan di masyarakat, seperti tentang pernikahan anak, pernikahan siri, mut'ah, dan misyar. Kemudian permohonan pengakuan anak dari pernikahan yang tidak tercatat, kemudian permohonan waris dari istri dan anak dan dari pernikahan yang tidak tercatat, dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ini kasus-kasus hukum perkawinan di dalam masyarakat yang sering muncul, yaitu undang-undang tersebut punya kekuatan untuk menghukum oknum-oknum pelanggar hukum perkawinan. Kemudian kedua, jika yang melakukan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah, untuk ini diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian selanjutnya di pasal yang tertera di dalam KUHP tersebut menjadi petunjuk bahwa negara memiliki peranan penting dalam membangun kemaslahatan bagi warga negaranya, sehingga segala bentuk perkawinan yang terkandung di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang merugikan orang lain, serta pernikahan yang dilakukan secara siri, baik pada pernikahan pertama ataupun poligami. Jadi harus mendapatkan hukuman badan sebagai sanksinya. Dalam mempertegas larangan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yang selanjutnya ditelaah aturan hukum lainnya dengan memberikan ketegasan hukum, terlebih lagi jika berdampak pidana dalamnya, ini perlu adanya suatu hukum keluarga yang responsif dan progresif dan responsif. Ya, dari banyak perdebatan yang terjadi dalam konten hukum di kalangan pemikiran Islam, larangan-larangan dan hukum perkawinan tersebut adalah yang pertama, tidak tercatatnya di KUA, yaitu ada beberapa istilah yang menegaskan praktik nikah yang tidak dicatatkan di KUA, yakni nikah siri, nikah di bawah tangan, dan nikah misyar. Kemudian nikah beda agama. Dalam perspektif fikih klasik ada dua praktik nikah beda agama, ada yang diakomodir dan ada yang tidak diakomodir secara syariat. Jadi, secara kesimpulan, secara umum, bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan nilai-nilai kearifan lokalnya melalui prinsip yang hampir sama antar satu dengan yang lain, yaitu tentang hal adat budaya yang harus sejalan dengan ajaran.
di mana agama Islam atas dasar local wisdom lahirlah produk-produk hukum privat yang tidak hanya pada aspek administratif, tapi juga masuk ke ranah hukuman fisik atau sanksi pidana, seperti hukuman denda, tahanan kamar maupun lokal, serta pembuangan atau diusir dari tempat tinggalnya ke hutan. Jadi atas dasar produk hukum yang pernah hidup di dalam masyarakat tersebut, maka menjadi sebuah keniscayaan ketika bangsa Indonesia memulai untuk mereview undang-undang perkawinan yang telah diterapkan sejak tahun 1974 dan memuat beberapa pasal yang menjelaskan tentang punishment, hukuman bagi pelanggar-pelanggar hukum keluarga. Di sini dalam bentuk sanksi pidana seperti hukuman denda dan hukuman penjara. Jadi produk sanksi pidana tersebut bukan saja mengindikasikan hukum keluarga yang progresif, tapi juga responsif dengan kearifan lokal yang hidup di negeri Indonesia. Demikian presentasi dari saya tentang pasal nikah. Jika ada kekurangan mohon dimaaf. Haja wallahu yarana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.